Siapakah mereka yang harus dibawa kembali? Mari kita ikuti pelajaran penting ini yang kiranya dapat menjadi berkat bagi kita hari ini. Sebelum kita lanjut, ikutilah sebuah lagu yang berjudul Bukalah Hatimu. Bukalah hatimu, bukalah hatimu. Yesus mau masuk dan selamatkan engkau. Oh, bukalah hatimu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh-Mu yang suci, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Kamis 18 Juni 2026. Pelajaran yang ke-12 di triwulan yang kedua. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Bawa Mereka Kembali. Kita semua pernah mengalami masa lemah atau goyah dalam perjalanan iman kita bersama Allah. Masa-masa di lembah ketika hati kita tidak setia atau ketika kita menjadi suam-suam kuku terlalu lama. Apa yang membawa Anda kembali ke dalam hubungan yang erat dengannya? Sakaria 10 membagikan pesan-pesan yang indah tentang bagaimana Allah membawa umatnya kembali kepadanya. Bacalah pasal ini dengan perlahan dan perhatikan pesan-pesan utamanya. Sakaria 10. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu, bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Terhadap para gembala akan bangkit murkaku, dan terhadap kepala-kepala kawanan kambing aku akan mengadakan pembalasan. Sebab Tuhan semesta alam memperhatikan kawanan ternaknya, yakni kaum Yehuda, dan membuat mereka sebagai kuda keagungannya dalam pertempuran. Daripada mereka akan muncul batu penjuru, daripada mereka akan muncul patok kemah, daripada mereka akan muncul busur perang, daripada mereka akan keluar semua penguasa bersama-sama. Maka mereka akan seperti pahlawan yang menginjak-injak musuh seakan-akan itu lumpur di jalan. Mereka akan berperang sebab Tuhan menyertai mereka, dan mereka akan membuat malu orang-orang yang mengendarai kuda. Aku akan membuat kuat kaum Yehuda, dan aku menyelamatkan keturunan Yusuf. Aku akan membawa mereka kembali, sebab aku menyayangi mereka. Dan keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku, sebab akulah Tuhan Allah mereka, dan aku akan menjawab mereka. Efraim akan seperti seorang pahlawan, hati mereka akan bersuka cita seperti oleh anggur. Anak-anak mereka akan melihatnya, lalu bersuka cita, dan hati mereka bersorak-sorak karena Tuhan.
Aku akan bersiul memanggil mereka dan aku akan mengumpulkan mereka, sebab aku sudah membebaskan mereka dan jumlah mereka menjadi banyak seperti dahulu. Sekalipun aku telah menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa, tetapi di tempat-tempat yang jauh mereka akan ingat kepadaku. Mereka akan hidup bersama anak-anak mereka dan akan kembali. Aku akan membawa mereka kembali dari tanah Mesir dan dari Asyur. Aku akan mengumpulkan mereka. Aku akan membawa mereka masuk ke tanah Gilead dan ke Libanon sehingga tidak ada tempat lagi bagi mereka. Mereka akan menyeberangi laut Mesir dan ia akan memukul gelombang di laut sehingga segala tempat yang dalam di sungai Nil menjadi kering. Kebanggaan Asyur akan diturunkan dan tongkat kerajaan Mesir akan lewat. Aku akan menguatkan mereka dan mereka akan bermegah di dalam nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Secara praktis mengetahui bagaimana harus berhubungan dan berinteraksi dengan orang terkasih yang telah menjauh dari hubungan dengan Tuhan bisa menjadi tantangan. Anda mungkin bertanya-tanya apa yang bisa dilakukan berbeda agar hasilnya berbeda. Anda mungkin bingung bagaimana harus bersikap sekarang karena mereka memiliki pandangan hidup yang berbeda. Dan Anda bisa merasa frustrasi serta tak berdaya terhadap keputusan-keputusan buruk yang mungkin masih mereka buat. Pikiran-pikiran ini akan selalu memengaruhi bagaimana Anda memperlakukan orang terkasih tersebut. Dan karena itu sangat penting untuk hidup dan berbicara dari limpahan waktu pribadi Anda bersama Juru Selamat. Kesaksian hidup Anda, tindakan Anda, kata-kata Anda dan doa-doa Anda bagi pasangan atau anak Anda yang telah menjauh dari Allah dapat secara radikal mengubah hidup dan masa depan mereka. Baca Lukas 22 ayat 31 sampai 32 dan Yohanes 21 ayat 15 sampai 17 tentang bagaimana doa-doa Yesus bagi Petrus mengubah masa depannya. Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Serahkan semua kesedihan, penilaian atau penghakiman yang mungkin Anda rasakan kepada Allah dan mintalah agar Ia menggantikan semua itu dengan kasih yang hanya dapat diberikan olehnya. Mohonlah agar Allah mengenakan karakternya atas diri Anda, agar Anda dapat menunjukkan sikap penuh kasih dan tanpa mementingkan diri sendiri. Ingatlah bahwa tidak ada pengaruh lain yang menyelubungi jiwa manusia, mempunyai kuasa sedemikian sebagaimana pengaruh satu kehidupan yang tidak mementingkan diri. Argumentasi terkuat tentang kabar selamat ialah seorang pengikut Tuhan yang mencintai dan dicintai. Melalui teladan hidup yang konsisten dan menunjuk pada Kristus, mereka yang telah menolak Kristus akan melihat dalam diri kita sesuatu yang hanya bisa berasal dari Allah. Mereka akan melihat damai sejahtera yang melampaui segala akal, kasih yang tidak pernah melepaskan, dan pengharapan yang percaya meskipun tidak ada harapan. Kasih Allah bagi kita dan orang-orang yang kita kasihi tidak pernah goyah. Kita dapat memberikan kasih ini yang kita terima setiap hari
kepada mereka di sekitar kita. Apakah yang ditekankan Efesus 3 ayat 17-19 kepada kita? Efesus 3 ayat 17-19. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. You must open the door. You must open the door. When Jesus comes in, He will save you from sin. But you must open the door. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji Engkau karena Engkau adalah Allah yang maha murah, yang mau menerima kami walaupun kami dalam dosa. Terima kasih untuk pelajaran hari ini dengan judul Bawa Mereka Kembali, yang mengingatkan kami betapa kasih-Mu yang besar bagi kami, betapa Engkau merindukan umat-Mu yang telah hilang untuk kembali kepadamu, dan betapa Engkau merindukan kami untuk membawa sahabat-sahabat dan saudara-saudara kami yang telah hilang untuk kembali kepadamu. Ya Tuhan, kami tidak mampu melakukan ini dengan kekuatan kami sendiri, tapi kami yakin Engkau akan bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Kamis 18 Juni 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.